warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelum saya akan menjelaskan materi dakwah saya, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Tak lupa pula salat serta salam kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah teman-teman, langsung saja saya akan menjelaskan materi dakwah saya yang berjudul Rasa Syukur. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya nikmat yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala pada hambanya tidaklah terhingga. Bukan hanya berupa materi, nikmat tersebut banyak sekali bentuknya, seperti nikmat bernapas, nikmat makan dan minum, nikmat kesehatan, ketenangan, kebahagiaan, serta melakukan aktivitas sehari-hari juga termasuk dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala yang patut disyukuri. Bersyukur adalah cara berterima kasih atas semua nikmat dan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dengan mensyukuri segala nikmatnya merupakan salah satu bagian dari tanda keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan bersyukur dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari, maka pasti azabku sangat besar. Namun, kadangkala manusia hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala saat mengalami kesulitan saja. Bahkan tidak jarang menyalahkannya atas ujian yang dijalani. Alih-alih bersyukur, manusia justru sering membandingkan diri sendiri dengan orang lain dan tidak melihat pada nikmatnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya, sehingga malah lebih banyak mengeluh. Padahal sudah menjadi kewajiban bagi manusia untuk selalu bersyukur. Bahkan perintah syukur disebutkan berkali-kali, tak hanya dalam Al-Quran tetapi juga dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur itu dibagi atas 3 macam, yang diantaranya adalah bersyukur menggunakan lisan, bersyukur menggunakan badan, dan bersyukur menggunakan hati. Cara kita bersyukur dengan menggunakan lisan adalah kita mengakui atas segala kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan sikap yang merendahkan diri. Sedangkan cara kita bersyukur dengan badan, yakni dengan cara bersikap selalu sepakat serta melayani, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara kita bersyukur dengan hati adalah mengasingkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara konsisten tetap menjaga atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda seseorang itu bersyukur dengan lisan, yaitu lisannya selalu bersyukur apabila mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Sedangkan tanda-tanda orang yang syukur dengan badan adalah orang yang senantiasa beribadah. Kenyataan ini dapat direalisasikan dengan bentuk perbuatan. Sedangkan bersyukur dengan hati adalah orang yang selalu menjaga harinya dan senantiasa bersyukur dengan melalui hatinya yang tercermin dari perbuatannya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita bersyukur atas nikmat
yang telah Allah berikan kepada kita. Sesungguhnya itu demi kebaikan kita sendiri, sesuai dengan firman Allah yang tertera dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 40 yang artinya apabila kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sesungguhnya itu demi kebaikan kita sendiri, sesuai dengan firman Allah yang tertera dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 40. Adapun beberapa hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang bersyukur yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadis yang pertama, bersyukur dan bersabar. Seorang muslim yang sejati tidak pernah terlepas dari 3 keadaan. Yang pertama, bila dia mendapat nikmat maka dia bersyukur. Yang kedua, bila mendapat kesusahan maka dia bersabar. Dan ketiga, bila berbuat dosa maka dia beristighfar. Dan yang ketiga keadaan tersebut ada pada seorang muslim, maka insya Allah dia akan mendapat kebahagiaan. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila bertimpa kesusahan, dia pun bersabar, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Hadis riwayat Sahih, diriwayatkan oleh Muslim. Dan hadis yang kedua, mengakui dan menyadari bahwa Allah SWT telah memberikan nikmat. Orang yang bersyukur senantiasa mengakui dan menyadari setiap nikmat yang didapatnya kepada Allah SWT. Ia senantiasa menyadari bahwa hanya atas takdir dan rahmat Allah SWT nikmat tersebut bisa diperoleh. Sedangkan orang yang kufur nikmat senantiasa lupa akan hal ini. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, ketika itu hujan turun di masa Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi bersabda atas hujan itu, ada manusia yang bersyukur dan ada yang kufur nikmat. Orang yang bersyukur berkata, inilah rahmat Allah. Orang yang kufur nikmat berkata, oh pantas saja tadi ada tanda begini dan begitu. Hadis riwayat Muslim nomor 73. Dan hadis yang ketiga, rasa syukur yang terlupakan. Nikmat yang seringkali dilupakan oleh manusia adalah nikmat sehat dan waktu senggang. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, ada 2 kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Hadis riwayat Bukhari nomor 6412 dari Ibnu Abbas. Terkadang manusia berada dalam kondisi sehat, tetapi ia tidak memiliki waktu luang karena sibuk dengan urusan dunianya. Sebaliknya, terkadang manusia memiliki waktu luang, tetapi ia dalam keadaan tidak sehat. Apabila terkumpul pada manusia, yakni nikmat sehat dan waktu luang, maka akan timbul rasa malas dalam melakukan amal ibadah, dan mereka itulah manusia yang telah tertipu dan terperdaya. Jika seseorang bisa memanfaatkan waktu luang dan nikmat sehat dalam rangka melakukan ketaatan, maka ia akan bahagia. Sesudah waktu luang akan datang waktu penuh kesibukan. Sesudah sehat akan ada kondisi tidak menyenangkan. Jadi gunakan waktu luang dan nikmat sehat dengan lebih baik. Dan hadis yang keempat, jika pandai bersyukur, maka kebahagiaan akan semakin menyertai. Bersyukur merupakan jalan untuk menganggapi perubahan nasib hidup yang lebih baik. Orang yang pandai bersyukur dalam bentuk keyakinan
yaitu syukur i'tiqadi, ucapan, syukur qauli, dan perbuatan atau perilaku syukur amali, akan semakin dilimpahkan keberkahan, kebahagiaan, dan ketenangan hati serta kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan begitu pun sebaliknya. Dalam hadis qudsinya, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, "Wahai anak Adam, bahwa selama engkau mengingat Allah, berarti engkau mensyukuri aku, dan apabila engkau melupakan aku, berarti engkau telah mendurhakai aku." Hadis riwayat Tabrani. Dan hadis yang kelima, kecintaan Allah Subhanahu wa taala pada hambanya yang pandai bersyukur. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk bersyukur. Allah Subhanahu wa taala juga telah menyebutkan, jika hambanya pandai bersyukur seperti mengucapkan alhamdulillah, maka nikmat darinya akan ditambah. Selain ditambah nikmatnya, manusia yang pandai bersyukur itu dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hal ini telah disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jika engkau tidak mampu membalasnya, maka doakan dia hingga engkau merasa bahwa engkau telah mensyukuri kebaikan tersebut, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada orang-orang yang bersyukur." Hadis riwayat Abu Daud. Itulah beberapa hadis tentang bersyukur yang bisa menjadi motivasi untuk selalu kamu terapkan setiap waktu. Nikmat Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali bentuknya, tidak hanya berupa materi. Teman-teman sekalian, pernahkah kalian mendengar tentang kisah sahabat Nabi yang bernama Abu Kilabah? Kisah ini menceritakan tentang sahabat Nabi yang selalu sabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab At-Siqat. Kisah ini diriwayatkan dari Abdullah bin Muhammad. Ia mengatakan, "Suatu hari aku pernah berada di daerah perbatasan wilayah Aris di negeri Mesir. Aku melihat sebuah kemah kecil yang dari kemahnya menunjukkan bahwa pemiliknya adalah orang yang sangat miskin. Lalu aku pun mendatangi kemah yang berada di padang pasir tersebut untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Kemudian aku melihat seorang laki-laki, namun bukan laki-laki biasa. Kondisi laki-laki ini sedang berbaring dengan tangan dan kakinya bunting. Telinganya sulit mendengar, matanya buta, dan tidak ada yang tersisa selain lisannya yang berbicara. Kemudian aku menemuinya dan berkata kepada orang itu, 'Wahai saudaraku, nikmat Allah mana yang engkau syukuri?' Kemudian laki-laki pemilik kemah itu menjawab, 'Wahai saudara, diamlah. Demi Allah, seandainya Allah datangkan lautan, niscaya laut tersebut akan menenggelamkanku, atau gunung api yang pasti aku akan terbakar, atau dijatuhkan langit kepadaku yang pasti akan meremukkanku. Aku tidak akan mengatakan apapun kecuali rasa syukur.' Aku kembali bertanya, 'Bersyukur atas apa?' Laki-laki pemilik kemah itu menjawab lagi, 'Tidakkah engkau melihat dia telah menganugerahkan aku lisan yang senantiasa berzikir dan bersyukur. Di samping itu, aku juga memiliki anak yang waktu sholat, ia selalu menuntunku untuk menuju ke masjid, dan ia pula yang menyuapiku. Namun, sejak 3 hari, dia tidak pulang kemari. Bisakah engkau tolong carikan dia?' Aku pun menyanggupinya dan pergi untuk mencari anaknya. Setelah beberapa saat mencari, aku mendapati jenazah yang sedang dikelilingi oleh singa. Ternyata anaknya sudah dimakan oleh singa. Aku pun bingung bagaimana caraku untuk mengatakannya kepada laki-laki pemilik kemah itu. Aku pun kembali dan berkata kepadanya, 'Wahai saudaraku,
Sudahkah engkau mendengar kisah tentang Nabi Ayub? Laki-laki itu menjawab, ya, aku tahu kisahnya. Kemudian aku bertanya lagi, sesungguhnya Allah telah memberinya cobaan dalam urusan harta. Bagaimana keadaannya dalam menghadapi musibah itu? Ia menjawab, ia menghadapinya dengan sabar. Aku kembali bertanya, wahai saudaraku, Allah telah menguji Ayub dengan kekafiran. Bagaimana keadaannya? Ia menjawab, ia bersabar. Aku kembali bertanya, ia pun diuji dengan tewasnya semua anak-anaknya. Bagaimana keadaannya? Ia menjawab, ia tetap sabar. Aku kembali bertanya, ia juga diuji dengan penyakit di badannya. Bagaimana keadaannya? Ia menjawab dan balik bertanya, ia tetap bersabar. Sekarang katakan padaku, di mana anakku? Kemudian aku berkata, sesungguhnya putramu telah aku temukan di antara gundukan pasir dalam keadaan telah diterkam dan dimakan oleh binatang buas. Semoga Allah melipat gandakan pahala bagimu dan menyebarkan engkau. Kemudian laki-laki pemilik kemah ini mengatakan, Alhamdulillah, dia tidak meninggalkan keturunan bagiku yang bermaksiat kepada Allah sehingga ia diazab di neraka. Kemudian ia menarik napas panjang lalu meninggal dunia. Aku pun membaringkannya dan berpikir apa yang harus aku perbuat. Aku sendirian dan bagaimana aku mengurusi jenazah ini. Kemudian aku tutupi dengan jubahku dan beberapa saat kemudian lewat tempat orang laki-laki mengendarai kuda. Mereka berkata, wahai saudara, apa yang terjadi padamu? Kemudian aku pun menceritakan kepada mereka apa yang telah aku alami dan aku meminta bantuan kepada mereka untuk mengurusi jenazah laki-laki ini. Mereka bertanya, siapa dia? Lalu aku menjawab, aku juga tidak mengenalnya. Di dalam keadaan sakit dan memprihatinkan. Kemudian keempat laki-laki ini meminta untuk membuka penutup wajahnya, karena mungkin salah satu dari mereka mengenalnya. Ketika aku membuka penutup wajahnya, tiba-tiba mereka tersentak, lalu mencium dan menangisinya, dan berkata, Subhanallah, wajah yang senantiasa bersujud kepada Allah, mata yang selalu menunduk atas apa yang diharamkan Allah, tubuhnya selalu sujud tak kala orang-orang dalam keadaan tidur. Aku pun bertanya, kalian kenal dengan laki-laki ini? Mereka menjawab, engkau tidak mengenalnya? Aku menjawab bahwa aku tidak tahu siapa laki-laki ini. Kemudian mereka berkata, ini adalah Abu Kilabah, sahabat dari Ibnu Abbas. Laki-laki ini pernah dimintai oleh khalifah untuk menjadi seorang hakim. Namun, ia menolak jabatan tersebut. Perlu diketahui bahwa jabatan hakim atau qadhi adalah suatu jabatan khusus di mana mereka akan mengatur hukum dan menentukan hukum di antara manusia. Ini merupakan jabatan yang mulia pada saat itu. Namun, Abu Kilabah menolaknya dan pergi ke wilayah Mesir hingga wafat dalam keadaan seperti ini. Kemudian Abdullah bin Muhammad bersama 4 laki-laki tadi pun memandikan, mengkafani dan menyelatkannya. Sebelum akhirnya memakamkan beliau. Dikatakan dalam kisah lain bahwa Abu Kilabah ini adalah sahabat Rasulullah SAW terakhir pada masa itu, sehingga khalifah ini menjadikannya seorang hakim. Baik, hanya itu saja yang saya bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.